Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita hari ini masuk ke video yang ketujuh ya. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang laju reaksi. Nah, yang pertama materi untuk video ketujuh ini kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan. Oke, Bu jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, luas permukaan, konsentrasi, suhu, kemudian katalis. Nah, luas permukaan, konsentrasi, dan suhu, kalau semuanya semakin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Contohnya luas permukaan ini. Luas permukaan yang dimaksud itu adalah luas permukaan bidang sentuhnya. Kalau sudah bidang sentuhnya luas, maka semakin cepat laju reaksinya. Tapi kalau bidang sentuhnya kecil, laju reaksinya akan semakin lambat. Sama konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat laju reaksinya. Seperti itu juga yang suhu. Suhu kalau semakin tinggi, semakin cepat laju reaksinya. Sehingga kalau kita buat rumus, itu V2 sama dengan V1 dikali N pangkat T2 min T1 per delta T. Keterangannya, kalau V2 itu untuk laju reaksi yang kedua, V1 itu untuk laju reaksi yang pertama, N itu berapa kali lebih cepat laju reaksinya, delta T setiap kenaikan suhunya berapa, sedangkan T2 suhu kedua, T1 ialah suhu ke-1. Kemudian katalis. Katalis di sini adalah zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi, jadi cuman untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi, tapi zatnya tidak ikut dalam reaksi tersebut. Kita masuk ke contoh soal tentang suhu. Contoh soal yang pertama, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, 2 kali lebih cepat itu N-nya sama dengan 2. Jadi kalau misal laju suatu reaksi menjadi 3 kali lebih cepat, maka N-nya sama dengan 3. Pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka itu adalah delta T. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, berarti itu V20. Reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat min 3, maka V20-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? T2-nya 50 derajat Celcius, T1-nya 20 derajat Celcius. Yang ditanya V50. Buat jawab. V50 sama dengan V20 dikali N pangkat T2 min T1 per delta T. Masukkan nilai V20. 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat T2 min T1. 50 dikurang 20 per 10. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 50 kurang 20 bagi 10, 3. Sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 2, 16. Maka V50 16 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Seperti itu ya cara menjawabnya. Nah, ini yang ditanya laju reaksi. Kalau laju reaksi rumusnya seperti ini ya. Kalau yang ditanya waktu atau T, itu rumusnya T sama dengan 1 per V. Jadi kalau ditanya waktu pada saat 50 derajat Celcius berarti T sama dengan 1 per 16 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Itulah waktunya. Sekarang kita masuk ke teori tumbukan. Teori tumbukan itu ada 4. Teori tumbukan dan konsentrasi awal reaksi, teori tumbukan dan luas permukaan, yang ketiga teori tumbukan dan suhu, yang keempat energi aktivasi dan katalis.
Nah, teori tumbukan di sini, semakin tinggi konsentrasi, semakin luas permukaan, semakin tinggi suhu, maka tumbukannya semakin banyak. Apabila tumbukan semakin banyak, itu nantinya laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sama. Kalau konsentrasi, luas permukaan, suhunya semakin tinggi, maka tumbukannya akan semakin banyak dan reaksinya akan semakin cepat. Nah, sedangkan katalis itu hanya berpengaruh untuk energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, jadi katalis ini hanya berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau reaksinya dikasih katalis, maka energi aktivasinya akan semakin kecil. Apabila katalisnya tidak diberi, maka energi aktivasinya semakin besar. Oke, cukup sekian materi Ibu hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.